salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Andrianita, biasa dipanggil Cindy, dari kelas 3B dengan NIM 200101077, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang administrasi dasar perpajakan, yaitu NPWP dan NPWKP. Apa sih administrasi pajak itu? Administrasi pajak adalah pencatatan, penggolongan, penyimpanan, dan layanan terhadap kewajiban dan hak wajib pajak yang dilakukan di kantor pajak maupun di kantor wajib pajak, yang juga merupakan kepentingan baik negara sebagai pemungut pajak dan wajib pajak sebagai pelaksana hak dan kewajiban pajak. Selanjutnya ada NPWP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selain sebagai kewajiban, ada juga beberapa fungsi NPWP untuk memudahkan kegiatan sehari-hari bagi setiap orang, yaitu jenis NPWP. Yang pertama, NPWP pribadi, yaitu kepemilikan NPWP secara individu dengan syarat telah memiliki pendapatan. Yang kedua ada NPWP badan usaha, yaitu NPWP yang kepemilikannya ditujukan pada badan usaha yang telah mendapatkan keuntungan. Siapakah yang wajib memiliki NPWP? Sanksi jika tidak memiliki NPWP. Selanjutnya ada NPPKP, nomor pengukuhan PKP, perupakan nomor identitas pengusaha kena pajak PKP yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Berikut adanya contoh studi kasus NPWP. Apabila dengan adanya pencabutan atau penghapusan nomor wajib pajak bagi perusahaan yang pilot, harus dilakukan pemeriksaan catatan tidak ada pajak terhutang. Namun apabila masih ada pajak terhutang, maka nomor wajib pajak tersebut tidak bisa dicabut atau dihapus. Selain itu, dengan dinyatakan suatu perusahaan pilot, belum tentu dikatakan terselesainya suatu perusahaan untuk melakukan pelunasan pajak terhutang yang belum diselesaikan. Demikian disampaikan oleh Abdul Ansari Ritonga, ahli hukum perusahaan dan perpajakan yang dihadirkan oleh pemerintah di ruang sidang pleno MK pada Rabu 14 Oktober 2020. Ansari juga mengatakan tidak ada pengalihan tugas direksi untuk kurator. Oleh karena itu, terkait dengan hutang pajak, maka masih tanggung jawab pengurus atau direksi perusahaan PT UCI. Dan ketika sudah dilaksanakan pembebasan pada perusahaan, namun ternyata pajak terhutang belum diselesaikan atau lunas, maka kreditor berhak melakukan eksekusi kepada debitor atau pihak terhutang. Hal tersebut telah sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.
Selain itu, ahli pemerintah lainnya, Teddy Anggoro, juga mengatakan kurator bukanlah sebagai pengurus suatu perusahaan, sehingga harus ikut bertanggung jawab apabila suatu perusahaan pilot. Kurator hanya menangani kekayaan pilot, bukan perusahaan pilot. Kepilotan suatu perusahaan adalah tanggung jawab pengurus atau direksi. Oleh karena itu, apabila adanya gugatan penghukuman kepada debitor atau perusahaan yang pilot, maka kurator tidak perlu ikut menanggungnya. Panji Erawan, Hendy Prasetya, MKTV News melaporkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya